Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam perenungan firman yang akan melanjutkan membahas dari kitab Pengkhotbah. Kita sampai pada perikop kedua dari pasal 1 kitab Pengkhotbah. Namun sebelum kita mengulas lebih lanjut, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Ya Tuhan, firman yang hidup, kami bersyukur untuk sabda Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kami melalui kitab suci Alkitab kami. Kami mohon supaya Engkau yang mengaruniakan Alkitab, khususnya kitab Pengkhotbah kepada kami, Engkau juga yang menolong supaya kami boleh memahami isi hati kehendak Allah. Kami boleh dituntun, diajar oleh firman Tuhan. Kami serahkan saat ulasan kali ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Bapak Saudara, kita akan melihat Pengkhotbah pasal pertama ayat yang ke-12 sampai 18. Kita akan membacanya sepanjang pembahasan ya, kitab ini. Kita akan tema kali ini Bapak Saudara adalah mengejar hikmat di tengah kefanaan atau kesia-siaan. Menarik sekali bahwa Kohelet sang pengkhotbah adalah seorang yang dikaruniakan hikmat. Salomo sang Kohelet itu dari sejak mudanya ketika baru menjadi raja, ketika Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu minta? Apa saja yang kamu minta, Salomo, aku akan memberikannya kepadamu. Dan seperti kita tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang Salomo minta? Salomo menjawab pada Tuhan, aku ini masih muda, tidak punya pengetahuan apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa, maka karuniakan kepadaku hikmat agar aku bisa memerintah negeri ini, memakmurkannya. Maka Allah berkenan kepada permintaan Salomo itu. Allah memberikan bukan hanya hikmat, tetapi juga kemakmuran, ketentraman, kesejahteraan negeri, dan kedamaian politik. Menarik bukan? Bahwa ketika Allah memberikan hikmat, maka berkat ikutannya mengikuti hikmat itu. Kesejahteraan, ketentraman, kesuksesan, kedamaian, kesejahteraan. Tapi kenapa Bapak Saudara pada usia lanjut Salomo yang diyakini sebagai penulis atau tokoh yang pemikirannya, pencariannya, sumber hidupnya dituangkan dalam kitab Pengkhotbah ini, mengapa dia justru kelihatannya terdengar pesimis? Karena memang kenyataan hidup Bapak Ibu Saudara bukan sesuatu yang menyenangkan. Kehidupan setelah manusia mengenal dosa adalah kehidupan yang menyedihkan. Banyak duka sekali, ada banyak penderitaan yang digambarkan oleh kitab Kejadian sebagai semak belukar, tanah yang sulit, yang harus diolah dengan jerih payah, dengan susah payah untuk bisa makan. Bapak Saudara tentu pernah mendengar istilah andilau. Mengejar hikmat itu kedengarannya memang bisa menjadi sesuatu yang andilau, yaitu antara dilema dan galau. Pengkhotbah Bapak Saudara menyatakan, aku adalah raja atas Israel di Yerusalem. Apa yang ingin disampaikan sebetulnya dengan kalimat ini oleh penulis? Penulis ingin bilang bahwa aku, penulis Pengkhotbah ini, bukan orang biasa yang penuh dengan kekurangan, yang tidak punya apa-apa dan ingin berbicara tentang dari kekurangan dan ketidakpunyaan apa-apaku. Tidak. Ketika penulis Kohelet menyatakan diri adalah raja atas Israel di Yerusalem, dia tidak hanya mengacu kepada Salomo yang diyakini sebagai yang dimaksud, karena di pasal 1 ayat 1 dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, itu Salomo, raja di Yerusalem, satu-satunya raja Israel. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, disaksikan tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada Salomo pada zamannya.
Kenapa merasa perlu? Karena yang sedang berbicara ini, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang memiliki segala-galanya. Sebut apa yang Salomo tidak punya. Harta berlimpah. Cinta banyak. 700 istri, 30 gundik. Itu bukan jumlah yang sedikit, Bapak Ibu Saudara. Kemasyuran, kepandaian, karir, semua Salomo punya. Dan orang yang punya segala-galanya ini kemudian berkata atau pada bersaksi, aku membulatkan hatiku. Untuk membulatkan untuk apa? Ada dua. Yang pertama ayat yang ke-13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku membulatkan hatiku, kata Kohelet atau pengkhotbah, untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat, bukan sembarangan. Memeriksa, menyelidiki, satu penelitian yang mendalam dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu satu istilah lain dari di bawah matahari. Dan kesimpulannya apa? Di ayat 13 ini. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Tapi saudara, Salomo atau Kohelet melihat segala sesuatu yang dilakukan manusia di bawah langit ini, di bawah matahari ini, adalah pekerjaan yang menyusahkan. Menarik bukan? Kita tentu pernah tahu bahwa merebut itu sulit. Kita punya keinginan, harapan, ada banyak hal yang ingin kita capai atau kita kejar dalam hidup ini. Karir, kebahagiaan, kesuksesan, kepandaian, kekuasaan mungkin, ambisi, cita-cita kita. Dan untuk bisa mendapatkannya, meraihnya, maka dibutuhkan perjuangan, jerih payah. Dan setelah kita berhasil mendapatkan atau memperolehnya, Bapak Ibu Saudara, maka apakah semuanya selesai? Beres begitu? Dan hidup ini otomatis selanjutnya seperti dongeng-dongeng zaman dulu, maka mereka bahagia sampai selama-lamanya? Tidak, bukan? Ketika kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, kita sebetulnya sedang membuka satu lembaran baru. Ada jerih payah baru, ada tantangan baru yang harus kita hadapi, harus kita jalani setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau yang kita mau, yaitu apa? Mempertahankannya. Dan malangnya Bapak Ibu Saudara, mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Menyusahkan bukan? Kalau kita melihat itu dalam kacamata dunia, di luar Allah, di luar perspektif Allah, di luar kehendak rencana Allah, maka memang menyusahkan, menyedihkan. Tetapi tidak jika kita melihatnya dalam wawasan yang lebih luas lagi, dalam kacamata sang tak terbatas, yaitu Allah itu. Tapi kita tahan dulu karena mari kita dengarkan membulatkan hati yang kedua dari Kohelet atau pengkhotbah ini. Ini ayat 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Aku setelah yang pertama melihat segala yang dilakukan di bawah matahari sia-sia, maka yang kedua pengkhotbah membulatkan hati untuk memahami hikmat pengetahuan. Ada dua pasang yang dikontradiksikan. Karena ada dua dimensi. Ya. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Ya.
hikmat yang dikontraskan dengan kebebalan, pengetahuan yang dikontraskan dengan kebodohan. Jadi sang pengkhotbah bukan hanya seorang yang mengejar hikmat sampai begitu dalam, tetapi dia juga adalah mengamati juga sisi yang berlawanan, dimensi yang tidak bisa diabaikan, yaitu kebodohan dan kebebalan. Ada satu penyelidikan yang komprehensif, Bapak Ibu Saudara, yang utuh, yang tidak sepotong-sepotong, yang tidak parsial. Ada satu pemahaman yang utuh, dan kita harus bersyukur bahwa pemahaman yang utuh, yang komprehensif ini disajikan kepada kita oleh Allah dalam kitab ini sebagai bagian daripada firman yang tertulis. Apa yang didapat dari pengamatan, pencarian, pemahaman akan hikmat, pengetahuan, dan juga kebodohan dan kebebalan itu? Ini pun usaha menjaring angin. Dengan kata lain, sia-sia. Menarik bukan? Apakah benar begitu? Sia-sia. Lalu kalau sia-sia, bagaimana? Kita akan tiba untuk menjawabnya. Tapi mari kita lanjut dulu. Pengkhotbah atau Kohelet tidak hanya membulatkan hati dalam proses seumur hidup penyelidikannya, pengamatannya, pencariannya, pengejarannya. Kohelet berkata, aku telah melihat, ayat yang ke-14. Setelah semuanya itu apa yang ia lihat? Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah. Aku sudah melihat, kata Kohelet, dan dia sekarang mengajak kita, lihatlah, ayo mari kita lihat sama-sama. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Agak tragis bukan, bahwa kita diajak, aku sudah melihat semuanya. Aku sudah mencapai semua pengetahuan yang manusia cari, manusia kejar. Aku sudah memperdalam pengetahuan dan hikmatku sedalam-dalamnya. Bahkan pada masa penulis pengkhotbah, tidak ada orang yang punya pengetahuan begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi sebagai seorang manusia selain daripada Kohelet. Apa yang didapatkan? Kesia-siaan. Dan semua upayanya dikatakan seperti usaha menjaring angin. Pesimis bukan? Tapi kalau hanya berhenti sampai pada pesimisme seperti itu, pengkhotbah tidak layak malah masukkan sebagai bagian dari firman-Nya. Pasti ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan. Tapi saudara, kalau kita ingat bagaimana Yesus menguji, menyaring para murid, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengajarkan perkataan yang keras sekali. Begitu keras sehingga banyak orang dicatat oleh Injil akhirnya tidak tahan mendengarnya, dan pelan-pelan mereka mulai meninggalkan Yesus. Sisa berapa? 12 orang. Jadi setelah sekian kelompok, 300 murid, 70 murid, dan Tuhan Yesus meningkatkan kembali pengajarannya, memperkerasnya, memperdalamnya, mempersulitnya. Maka yang tersisa tinggal 12 orang. Kemuritan kita mengikut Tuhan Yesus itu membutuhkan tekad, bukan hanya tekad, apalagi hanya sekedar iman, tetapi yang kita butuhkan adalah kemampuan kita untuk mengerti isi hati Tuhan, untuk sadar bahwa kita membutuhkan Allah dan kita tidak bisa memahami kalau bukan Tuhan yang menyingkapkan, kalau bukan Tuhan yang menolong. Dan segala kesukaran, kesulitan, segala hal yang tampaknya sia-sia itu bukan berasal dari Allah,
dan itu karena memang berada di luar Allah. Tetapi di dalam Allah, di dalam Kristus Tuhan, segala sesuatu yang ada itu bermakna. Sebab bukankah ketika Allah mencipta dunia ini, Allah melihat semuanya itu dan tiba pada sebuah kesimpulan yang luar biasa indah. Maka Tuhan melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Allah tidak pernah menciptakan keburukan, sama sebagaimana Allah tidak pernah menciptakan gelap. Karena seperti saya singgung di pembahasan yang lalu, gelap itu tidak ada dalam hukum alam, dalam hukum fisika. Gelap adalah ketiadaan terang. Jadi ketika terang itu tidak hadir, maka yang ada adalah gelap. Tapi ketika terang itu dihadirkan, diadakan, eksis di situ, maka kegelapan itu akan hilang dengan sendirinya. Begitu pula dengan kesia-siaan, Bapak Ibu Saudara. Kesia-siaan usaha menjaring angin itu akan terjadi kalau tidak ada makna. Ketika tidak ada makna, yang terjadi adalah kesia-siaan. Tetapi ketika makna hadir, mengisi ruang kehidupan kita, maka tidak ada yang sia-sia. Jadi pengkhotbah meniru, atau tepatnya mirip seperti Tuhan Yesus. Dia menantang kita pada realita. Dia menantang kita pada kenyataan bahwa tidak mudah dan ada proses yang harus kita jalani. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa untuk mencapai keselamatan yang paripurna, yang sempurna itu, kita harus menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. 3 hal itu, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan, adalah jalan kemuritan, panggilan proses kita. Jadi kesimpulan dari Kohelet ketika tentang apa yang dia lihat adalah sia-sia, karena itu yang kemudian dihadapi atau dijumpai banyak orang, Bapak Saudara. Kenapa sia-sia? Mari kita lihat realitanya dulu sebelum kita sampai kepada satu mutiara, atau lebih tepat lagi sebuah berlian yang terasah. Karena kita belum sampai pada berlian, kita baru sampai pada prosesnya. Karbon yang biasa itu sedang digodok di sini. Mari kita proses. Apa yang dilihat dulu? Apa hasilnya mengejar hikmat itu? Ayat 15. Ada 2 kesimpulan dari Kohelet ketika dia membulatkan hati, menyelidiki, memahami, mendalami hikmat. Maka yang pertama yang dia dapatkan sebagai hasilnya adalah yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Apa yang sudah terlanjur terjadi, nasi yang sudah jadi bubur, penyesalan tidak bisa diputar balik, dikembalikan lagi. Sia-sia bukan? Jadi sehebat-hebatnya orang, sepandai-pandainya orang, ketika dia gagal, ketika dia jatuh, maka semua kehebatannya, semua kepandaiannya akan menjadi sia-sia. Saya masih ingat ketika dalam pemulihan pasca kecelakaan parah, beberapa sahabat dengan jujur berkata kepada saya, untung ya kepalamu itu nggak apa-apa. Karena ngelihat kondisi kaki saya yang parah sekali, tapi kepala saya dalam kondisi baik karena suatu kecelakaan mengendarai motor, saya mengenakan helm standar dengan cara pakai yang benar, dan itu menyelamatkan saya dari luka parah di kepala. Bapak Saudara, saya lebih dulu bersyukur memang ya, kaki kondisinya parah sekali, tetapi kepala saya dalam kondisi yang masih baik. Bapak Saudara, coba bayangkan kalau seandainya, saya sempat bayangkan seandainya kepala saya luka parah dan saya kehilangan kemampuan saya untuk berpikir, maka
saya sudah jadi manusia yang setengah mati sebetulnya. Hidup tetapi sekedar bernafas, tapi tidak bisa berpikir, tidak bisa melakukan apapun. Itu satu hal yang malang, bukan? Dan bahkan saya bersyukur, puji Tuhan, bahwa Allah masih mengaruniakan pikiran saya masih baik meskipun kecelakaan itu parah. Kau coba seandainya itu terjadi hal sebaliknya, betapa malangnya. Jadi Bapak Saudara, meskipun kelihatannya pengejaran hikmat, yang ingin saya sampaikan ketika saya berbagi kesaksian tentang kecelakaan saya, dan saya bersyukur bahwa kepala saya tidak mengalami luka yang parah atau serius, dan pikiran saya tidak terganggu karena kecelakaan itu. Apa hubungannya dengan pengejaran hikmat? Bapak Saudara, meskipun hikmat itu tampaknya sia-sia, tetapi ada hal yang menarik, Bapak Saudara, bahwa tanpa hikmat lebih sia-sia lagi. Jadi di antara semua hal yang kelihatannya percuma sekali lagi karena tidak kita maknai. Kesia-siaan itu karena ketidakadaan makna. Tapi ketika itu dimaknai, dan makna itu hanya ada di dalam Allah, sumber kebenaran sejati, sumber hikmat sejati itu, maka hikmat itu tidak akan pernah sia-sia. Dia akan menjadi sesuatu yang berharga, yang berguna. Jadi yang pertama yang dilihat sebagai kesimpulan Kohelet adalah yang bokok tidak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, yang tidak ada itu, dan kita tidak tahu seberapa banyak itu. Dalam kehidupan ini ada begitu banyak misteri, Bapak Saudara. Siklus kehidupan kita itu adalah sebuah misteri. Meskipun kita sudah menyaksikan begitu banyak proses siklus itu terjadi dalam kehidupan sekeliling kita. Saya ambil contoh yang simpel sajalah. Ketika ada orang yang baru menikah, apakah dia tahu pernikahannya akan seperti apa? Apakah ada jaminan pernikahannya bahagia? Tidak. Kalau jaminan pernikahannya bisa tidak bahagia, ya. Tapi apakah pernikahannya pasti bahagia? Tidak bisa dijamin. Tapi toh orang tetap menikah. Ketika menikah sekian lama dan kemudian sang istri hamil, timbul masalah. Ini kehamilannya baik atau tidak? Nanti anaknya lahir bagaimana? Laki atau perempuan? Sehat atau bagaimana? Dan ketika anaknya lahir, nanti anaknya tumbuh besar jadi apa? Ketika anak mulai remaja, nanti kalau dia dewasa jadi orang seperti apa? Ketika dewasa, nanti dia menikah dengan siapa? Ketika dia menikah, nanti dia akan punya anak seperti apa? Punya kehidupan seperti apa? Ada satu siklus yang tidak pasti. Ada satu siklus yang menyusahkan. Kalau kita melihatnya di luar rencana Allah yang indah, Bapak Saudara. Itu sebabnya Allah merasa perlu berkali-kali menguatkan umatnya, kita di zaman ini. Misalnya saya kutip satu ayat ya dari seorang nabi. Sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, kata Allah. Rancangan Allah adalah rancangan shalom. Persis seperti ketika Allah selesai mencipta segala sesuatu dalam kitab Kejadian, Allah berkata, sungguh amat baik, itu rancangan Allah bagi kita, bagi dunia ini. Sebab rancanganku bagimu adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Pada kesempatan yang lalu saya juga sudah mengutip perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu yang Allah mau, Bapak Saudara. Jadi Allah tidak mau menginginkan kita mengalami hanya berhenti pada kesia-siaan, ketiadaan makna, tidak. Tapi itu dilihat oleh Kohelet yang pertama. Yang kedua, ayat 18 yang dilihat. Ayat 18, apa hasilnya? Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Semakin kita tahu,
maka kita akan semakin susah hati. Itu yang saya kutip di awal. Apa yang kita tidak tahu tidak akan menyakiti kita. Kalau dirubah dalam kalimat yang positif, apa yang kita tahu akan menyakiti kita. Realitas itu tidak pernah menyenangkan. Karena realitas kehidupan, kenyataan kehidupan yang kita hadapi sekarang adalah kehidupan yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang setiap saat akan selalu terancam oleh dosa. Ya, agak mirip dengan gambaran wabah belakangan ini, Bapak Saudara. Kita tidak bisa sembarangan berkeliaran, apalagi tanpa masker, karena virus COVID-19 mengintai dan mengancam. Dosa itu mirip seperti itu. Saya kira wabah belakangan ini boleh menjadi satu refleksi kita yang nyata kita alami dan masih sedang kita alami, bahwa dosa seperti virus COVID-19 akan selalu mengintai kita. Meskipun Allah sudah menebus dosa kita, mengampuni kita, tapi kita tetap punya potensi, Bapak Saudara. Kita semua tetap bisa jatuh dalam dosa. Katakanlah kita semua adalah OTG dalam dosa, orang tanpa gejala, tetapi tidak lepas karena masih hidup di tengah dunia yang berdosa. Kita belum sampai di surga yang mulia yang sudah sempurna, kudus seutuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu berhikmat meskipun tampaknya sementara hikmat itu seolah sesuatu yang sia-sia, padahal hikmat menjadi sia-sia seperti yang tadi sudah saya kemukakan bila hikmat itu tanpa makna. Lantas mengapa kita perlu berhikmat? Meski hikmat itu fana dan terbatas, namun Bapak Saudara, ada hal yang lebih buruk, yaitu kalau kita tetap bodoh, maka kita akan menjadi celaka. Dan kebodohan itu sesuatu yang tanpa batas. Kitab hikmat lain itu Amsal banyak sekali berbicara tentang betapa celakanya kebodohan atau kebebalan itu. Di sini kita bisa melihat bahwa meskipun hikmat tampaknya sia-sia, tetapi hikmat akan tidak sia-sia. Dia akan bermakna bila kita memilikinya di dalam Tuhan, bukan hikmat di luar Tuhan. Sebab tanpa hikmat orang hanya menjadi seorang yang bodoh, dan orang yang bodoh adalah orang yang celaka. Sudah. Mengejar hikmat bila tanpa Allah, sekali lagi sang sumber hikmat akan menjadi pengejaran yang hampa, yang fana, yang sia-sia. Hikmat itu akan bermakna bila kita kejar, bila kita raih, bila kita miliki di dalam keselarasan pada kehendak Allah. Amsal sendiri memiliki dua ayat yang menarik yang berkaitan tentang dasar pondasi, atau dalam istilah kitab Amsal permulaan dari hikmat. Yang pertama, Amsal pertama ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lalu bagian yang kedua dari Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi Bapak Saudara, hikmat tidak serta-merta menjadi sesuatu yang tidak berguna. Karena kalau kita memiliki itu, mengejar itu di dalam Tuhan, di dalam keselarasan akan kehendak Tuhan, maka kita akan menemukan kesejatian, kebermaknaan. Jadi Kohelet menghantar dengan pesimisme bahwa ketika dia membulatkan hati, mengamati, meninjau, mengkaji, dan dia mendapati bahwa segala sesuatu yang kelihatannya baik, yang bisa didapatkan manusia, segala kepandaian, hikmat, wawasan, tapi di luar Tuhan, maka semuanya hanya menjadi sesuatu yang sia-sia. Sampai di sini, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang mengejar hikmat,
di dalam Tuhan, Sang Sumber Hikmat itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab kami boleh mengenal Engkau, sumber segala hikmat, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam Engkau dengan hikmat yang bermakna, bukan hikmat yang sia-sia. Kami serahkan diri kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan. Amin.